buat pahalanya 50%, katakan 50%, probabilitas untuk buat dosa 50%. Bahkan bisa jadi buat dosanya lebih dominan, saudara. Itu saja kalau suhuf yang 100% isinya pahala ditinggalkan oleh Imam Az-Zuhri, ditinggalkan oleh Imam Malik untuk beribadah baca Quran, maka handphone aula an naturka, lebih utama untuk ditinggal. Mau tanya, kira-kira bisa nggak ninggalin handphone Ramadan? Bisa. Susah kan lo jawabnya? Jawabnya aja susah. Bisa, Habib. Anda screening time di Indonesia itu terbesar pertama sedunia, saudara. Apa itu screening time? Waktu yang dihabiskan di depan handphone. Waktu yang dihabiskan di depan handphone skala dunia, saudara, Indonesia paling banyak, nomor 1. Kalau medali emas tuh, saudara. Ya, kalau Anda dalam upaya untuk meninggalkan, setidaknya Anda buat jadwal lah kapan megang handphone, saudara. Setidaknya setiap habis sholat bacalah 1 kaca. Kalau Ramadan bikin 1 juz. Saya mau tanya, kalau setiap habis sholat baca 1 juz sekali sehari, sholat 5 waktu yang wajib, saudara. Berarti kalau 1 sholat baca 1 juz, 5 kali sholat berapa juz? 5 juz. Kalau sehari 5 juz, hatam hari keberapa? Ini matematikanya nggak lulus orang sini gitu. 10.000 diambil 1.000, sisa berapa? 9.000. Oh, kalau duit jago ngitungnya gue. Sehari 5 juz, berarti hari ke-6 udah hatam. Kalau 6 hari hatam, 1 bulan berapa kali hatam? Tambah bingung lagi loh. Kalau 6 hari udah hatam, berarti 30 hari 5 kali hatam. Itu kalau sehari baca 1 juz. Berarti kalau dia sehari setiap sholat 1 juz, kalau dikali tambah lagi 2, berarti bisa lebih, saudara, bisa sampai 10 kali hatam. Tinggal komitmen saja. Ya sudah, saya main handphonenya dari jam 10 pagi sampai jam 12. Setiap saya baca Quran, jauhkan handphone, saudara. Komitmen dong. Anda buat Al-Quran yang bisa masukkan Anda ke surga, bisa kasih syafaat, kok Anda males? Handphone yang bisa bikin Anda masuk neraka, Anda bela-belain. Bangun tidur, mata belekan, mulut bau jigong, bukan baca doa, baca WA. Saudara, makanya saya setuju pendapat Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jalali dimakamkan di Kalibata, saudara. Beliau katakan nih, handphone adalah khamar li talabatul ilm. Khamarnya talabatul ilm. Saudara lagi baca, lagi mau baca zikir atau lagi baca Quran, lagi menghatamkan, lagi menghafal mutun, saudara. Tahu-tahu ada notifikasi WA. Buka bentar dah. Dari WA, buka YouTube. Buka YouTube, buka platform yang lain, saudara. Akhirnya niatnya mau buka WA jadi 2 jam. Nggak lama berasa 3 jam, saudara. Apalagi dengan TikTok yang saat ini, saudara, yang dibuat oleh negeri Cina, saudara. Itu dia buat riset. Itu yang buat TikTok, saudara. Mereka melakukan riset. Riset ini, saudara, yang membuat saat ini penyakit baru muncul di tengah masyarakat, apalagi di kalangan Gen Z dan Gen Alpha, saudara. Apa penyakit ini? Namanya brain rot. Turunnya kualitas kapasitas otak seseorang. Kenapa? Karena dia mendapat dopamin yang gak henti-henti. Makanya dibikin videonya singkat. Dia dapat informasi, dia geser. Dapat informasi, dopaminnya terus menyirami otaknya, saudara. Ketika dapat, dia geser lagi, sehingga otak terus menerus dibanjiri oleh dopamin, saudara. Efeknya apa? Tingkat fokus turun. Coba sekarang kasih anak-anak buku, saudara. Dia bisa baca dalam waktu setengah jam aja udah bagus. 10 menit hebat, saudara. Sekarang coba lihat, fokusnya orang turun, saudara. Kenapa? Karena dia menikmati sensasi dengan jangka waktu singkat. Dan ini terus menerus, saudara. Makanya sampai YouTube punya YouTube Short, saudara. Instagram buat juga reelnya, saudara. Dia ambil waktu yang singkat, tujuannya apa? Karena dia ingin basahi otak seseorang dengan dopamin singkat, yang akhirnya saat ini kemampuan otak seseorang makin hari makin turun. Nah, kalau sudah kemampuan otak turun, saudara, nggak mau mikir. Kalau sudah nggak mau mikir, cari yang singkat. Oh, kalau sudah cari yang singkat bagaimana? Ya udah, mau ngapain ngaji? Cari hukum, tanya aja Syekh Google. Mau cari hukum, tanya aja sama Syekh AI.
Lo kenal AI gak lo? Artificial Intelligence. Hati-hati saudara, saya dapat satu rekaman video, saya ingin ingatkan nih kepada para kiai, para habaib, hati-hati. Ada satu pertemuan tokoh di Davos, Swiss, saudara. Pertemuan tokoh-tokoh internasional dalam world economy. Salah satu orang berpidato, dia pidato bilang begini, perkembangan AI ini sekarang ada OpenAI, ChatGPT, ada Cloud, ada Gemini yang dibuat oleh Google, saudara. Belum Meta-nya, saudara. Ini sekarang lagi perang antara Amerika dan Cina, saudara. Setidaknya yang belum kenal AI, saya ingin kasih tahu dulu sebelum saya riwayatkan pernyataan tadi. AI ini, kalau dulu Google ada data, kita perintah dulu, ambil data, baru data keluar, saudara. Kalau AI saat ini, data ini mereka punya, mereka bisa olah data. Kalau analogi sederhananya, kalau data ini pisau, AI ini sudah mampu memerintahkan untuk bagaimana pisau itu digunakan. Mau motong, mau nusuk, mau nebas, AI sudah tahu algoritma untuk bertindak, saudara. Jadi kalau Google hanya bisa memberikan informasi ketika diminta, kalau AI, saudara, mereka sudah bisa bekerja sendiri dengan algoritmanya. Bahkan kalau digabungkan dengan humanoid, dengan robotik, saat ini sudah berkembang robot-robot dengan otak AI, dia sudah bisa seperti manusia di dalam melakukan perbuatan, segala tindakan, saudara. Bahkan AI sudah dicoba di fakultas hukum, dia lulus, saudara. Tes masuk sama tes keluar, dia punya nilai yang terbaik, saudara. Dicoba di fakultas kedokteran, tes masuk, tes keluar, dia lulus, saudara. Kenapa? Dia punya data 1 triliun. Dia bisa olah data, saudara. Nah ini yang ingin saya sampaikan, saudara. Di dalam pertemuan di Davos, dia katakan AI perkembangannya di luar batas normal. Saat ini, artificial intelligence yang dikembangkan oleh negara-negara hebat, saat ini AI adalah paling piawai dalam mengolah data. Tidak ada satupun manusia yang mampu mengalahkan AI dalam pengolahan data, saudara. Racunnya dimasuk di sini, saudara. Dia katakan kalau agama-agama seperti Islam, seperti Nasrani, seperti Protestan, Yahudi yang agamanya sumbernya adalah data, maka AI mampu untuk memberikan hukum dalam agama-agama tersebut. Artinya apa? Pengkondisian orang mudah, saudara. Orang dibikin bego, orang dibikin otaknya brainrot, maunya yang singkat-singkat. Nanti nggak usah ngaji, mau ngapain? Ustadz ya paling hafalnya apa sih? Hafalnya Nailur Roja, ngertinya Zubat, baru baca Fathul Mu'in. Ini AI, semua kitab bukan hanya madhab Syafi'i. Seluruh madhab ada 1 triliun data. Dia punya, lebih hebat AI daripada Syekh. Lebih mulia AI daripada guru. Mau ngapain capek-capek? Saya mesti panas-panasan, saya mesti hujan-hujanan, saya mesti keluarin ongkos naik motor, saya harus keluarkan uang untuk dapat satu hukum. Tinggal saya buka handphone, saya dapat data 1 triliun data. Saya hanya dengan klik, saudara. Dan ini yang menjadi berbahaya. Di depan kita ada gen Z, ada gen alpha, saudara, yang mungkin nggak pernah kenal majelis, saudara. Mungkin dia nggak datang, saudara. Maka kita bersyukur masih ada pondok pesantren. Karena perlu diingat, saudara. Kenapa saya katakan ini racun? Islam bukan agama dengan dasar data, saudara. Ya, sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Al-Quran saat ini dalam berbentuk mushaf. Tapi perlu diingat, Al-Quran ini bukan dasarnya teks, saudara, bukan. Makanya ketika peristiwa Mi'raj di dalam Al-Quran Allah ceritakan wan najmi idza hawa wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah makasih tahu wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah lagi muliakan nih nabimu nih, sahabatmu, dia tidak tersesat. Wa ma yantiqu anil hawa, yang dia ucapkan itu bukan hawa nafsu. Ini sebagai dasar, saudara. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini dasarnya, saudara. Islam bukan agama dengan dasar data, tapi Islam agama yang didasarkan oleh wahyu. Wahyu di dalam Al-Quran diterjemahkan dalam hadis, saudara.
Begitu juga sumber representatifnya ijma' dan qiyas dan 10 masadir ahkamnya dan masadir ahkam yang lainnya, bahwa Islam bukan dasar data. Ya, katakan AI yang terbaik dalam mengolah data, tapi dia tidak bisa untuk jadi lambang fatwa, saudara. Fatwa tetap ada dalam ulamanya. Di dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak bisa hanya dengan data, tetapi harus dengan disiplin ilmu yang hanya bisa dipahami di majlis-majlis, di butunul kutubul awraq, yang bisa dipahami dengan disiplin-disiplin ilmu. Artinya, saya hanya ingin ingatkan terkhusus kepada anak-anak muda, saudara, bukan kita anti dengan kemajuan teknologi. Enggak, Anda pelajari, saudara. Saat ini kalau tidak mengikuti perkembangan cepat atau lambat, saudara, AI ini akan menguasai. AI ini seperti internet, saudara. Dulu dianggap hal-hal yang biasa, dalam hitungan tahun dia akan mengubah segalanya. Bahkan saat ini, saudara, seperti di negeri Cina, saudara, saat ini pegawai-pegawai di tempat-tempat makan udah nggak pakai lagi orang, saudara, semua pakai robotik. Dan cepat atau lambat akan terjadi badai PHK besar-besaran di negeri Indonesia, saudara. Nah, kalau anak mudanya tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka dia bisa akan tergerus. Tapi ingat, mana yang diikuti dalam urusan teknologi, tapi mana yang harus tetap dengan sistem talaqi di dalam memahami, yaitu dalam urusan agama, saudara. Makanya yuk mari sama-sama jangan pernah jauhi majelis taklim, jangan pernah jauhi majelis-majelis ilmu, jangan pernah jauhi para habaib dan ulama, terkhusus kutubut turas, saudara. Kitab-kitab turas yang ada di kalangan para ulama, pelajari, pahami, ya. Dengan kemajuan teknologi, tapi mereka tidak bisa, saudara, memiliki apa yang dimiliki oleh ulama kita. Ya, ulama kita bukan hanya memiliki maklumat, saudara, tapi mereka punya sanad, pemahaman yang bisa dipahami terus menerus, terverifikasi. Pemahaman ini benar, pemahaman ini tidak salah, saudara. Kalau AI tergantung datanya, tergantung pemrogramannya. Saya pernah coba, saudara. Saya pernah bertanya tentang pendidikan untuk mendidik orang yang terkena penyakit LGBT. Apa yang didapat, saudara? Dia tidak mau menjawab LGBT sebagai penyakit. Saya tanya di ChatGPT. ChatGPT ini yang punya Sam Altman. Dia ini orang yang juga LGBT, saudara. Artinya siapa yang punya programnya, dia bisa untuk memprogram jawabannya, saudara. Sehebat apapun teknologi, di baliknya ada momen, ada propaganda yang ingin mereka sebarkan. Makanya umat Islam harus mandiri, umat Islam harus tetap memegang daripada tradisi keilmuannya. Maka tradisi keilmuan tersebut adalah talaqi syekh an syekh bisanad. Makanya kenapa dulu dikatakan sanad itu minaddin, sanad itu bagian dari agama, karena dengan sanad itu nggak bisa dimiliki oleh teknologi apapun, saudara. Dan ini masih sangat kuat dijaga di dalam kultur Sunda, kultur Jawa Barat, dan ini merupakan hal yang sangat-sangat bermanfaat. Maka saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap terus ikut ulama? Siap jaga daripada tradisi majelis ilmu? Siap terus mengaji? Takbir! Ikut perkembangan teknologi, tapi tetap ngaji, insya Allah. Maka sebelum saya tutup, saudara, sebelum saya akhiri, saya hanya ingin ingatkan ada satu pesan menarik dari Syekh Muhammad Awwamah dalam kitab Al-Ma'alimul Irsyadiyah li talabati ilmi syariah. Beliau ini murid daripada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah murid daripada Syekh Zahid Al-Kautsari. Syekh Zahid Al-Kautsari murid daripada Syekh Mustafa Sobri. Anda teliti nama-nama ini, dia punya karangan yang luar biasa, saudara. Syekh Muhammad Awwamah pernah mengatakan, saya lihat di sini banyak santri, saya ingin titip pesan, saudara. Dalam salah satu pesan tersebut ada ma'lam. Ma'lam ini menjadi pesan ini, kalau bisa Anda bisa download, sudah. Ma'alimul Irsyadiyah Syekh Muhammad Awwamah. Anda bisa download PDF-nya, Anda baca, ada satu pesan yang beliau titipkan. Beliau katakan seorang talabatul ilmi itu menjadi daruratu mu'ayasyati talabatil ilmi asrahum. Kedaruratan, keharusan, keniscayaan para pencari ilmu
untuk menghidupi dan mengikuti perkembangan masa mereka masing-masing. Yang menjadi miris saudara, kadang banyak thalabatul ilmi ilmu alatnya cakep, dari nahunya, sorofnya, balaghahnya, mantiknya, usulnya, mustalahnya luar biasa. Kitab-kitab fikihnya dia libas saudara, dari muqtadi mutawasid sampai muntahi saudara. Kitab-kitab akidahnya dia hafal, tapi dia munazil anis zaman. Dia nggak tahu nih perkembangan zaman saudara. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Apa sih penyakit masyarakat yang saat ini sedang terkena saudara? Sehingga dia nggak tahu penyakit masyarakat apa yang diobati apa saudara. Sehingga apa? Masyarakat tetap dengan penyakit kronisnya, sedangkan para pengobatnya yaitu para thalabatul ilmi itu munazil masing-masing saudara. Makanya beliau masukkan tuh. Bahkan ada poin pentingnya saudara, kullama tasa'a, semakin luas pengetahuan dia tentang apa yang terjadi di lingkungan dan zamannya, semakin luas narasi dakwahnya. Makanya saya ingatkan terkhusus kepada para pengurus FPI yang saat ini telah dilantik, baik dari tingkat DPW-nya, DPC-nya, DPRA-nya, pelajari. Saya tadi sudah diskusi dengan Habib Hud, begitu juga Ketua DPD. Saat ini saudara, di wilayah Jawa Barat secara umum, terkhusus wilayah Cianjur, begitu juga Tasik saudara, yaitu kembali lagi marak yang namanya ajaran sesat Ahmadiyah. Saya mau tanya, orang sini tahu Ahmadiyah gak? Tahu Ahmadiyah gak? Kalau yang gak tahu saudara, Ahmadiyah ini saya dengar ini dari Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam salah satu maktab videonya saudara. Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan beliau dapat datanya Inggris membuat 3 aliran sesat atau 3 gerakan propaganda yang disebar di 3 wilayah. 1 gerakan Bahaiyah yang dibuang di Pakistan, 2 gerakan Ahmadiyah yang dibuang di India saudara, 3 gerakan Wahhabiyah yang ditaruh di Ardil Hijaz. 3 gerakan ini kata Syekh Al-Buti, saya punya datanya. Kalau ini gerakan yang ditopang oleh propaganda Inggris. Ahmadiyah ini saudara, gerakan apa? Ada seorang bernama Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku nabi baru, nabi yang mendapatkan wahyu dalam kitabnya yang namanya Tazkirah. Dia mengaku dia adalah nabi baru dan dia punya ajaran-ajaran yang sesat saudara. Dulu imam besar di tahun-tahun 2008 saudara, saat itu umat Islam dengan gigi di zaman Bapak SBY saat itu saudara melakukan ragam gerakan, termasuk daripada kitab Tazkirah yang merupakan kitab suci tersebut bagi gerakan Ahmadiyah itu punya indeks kesesatan-kesesatan yang begitu gamblang saudara, sampai akhirnya Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan Ahmadiyah itu sesat. Ahmadiyah bukan perbedaan dalam konteks furu', tapi Ahmadiyah perbedaan dalam konteks usul, sehingga perbedaan kita dengan Ahmadiyah bukan ikhtilaf tapi inhiraf, bukan perbedaan tapi Ahmadiyah penyimpangan. Kenapa? Karena mengakui ada lagi nabi setelah nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad dan diyakini sebagai nabi, saya mau tanya, itu ajaran sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Apa dalilnya saudara? Disebut itu kan dalam Al-Quran adanya khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Berarti kan yang ditutup nabi, rasul kagak. Saya mau tanya, ini orang pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Saudara, orang kalau ngaji dia tahu kalau sudah nabi saja sudah ditutup, otomatis rasul pasti ketutup. Kenapa? Karena likulli rasulin nabi walaisal aks. Antara nabi dan rasul itu umum khusus mutlak. Semua rasul pasti nabi, tidak semua nabi itu rasul. Artinya
Artinya kalau yang umum saja sudah ditutup, pasti yang khusus tertutup. Saudara, Allah sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi. Artinya sudah otomatis nggak mungkin ada nabi, nggak mungkin ada rasul. Karena kan rasul itu pasti nabi, saudara. Tapi nggak semua nabi itu rasul. Ada nabi, saudara, yang nggak diwajibkan untuk menyebarkan ajaran, saudara. Cukup bagi dia, maka itu nabi, bukan rasul. Tapi semua rasul pasti nabi, saudara. Tapi ini Ahmadiyah mengatakan itu kan enggak, yang ditutup nabi doang, rasulnya nggak ditutup. Sehingga Mirza Ghulam Ahmad ini adalah rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati, saudara. Kenapa Ahmadiyah ini berkembang? Tadi saya dapat informasi, dia ada rekrutmennya. Yang direkrut dapat 10 juta, yang merekrut dapat 10 juta, bahkan lebih, saudara. Dan gerakan ini perlu diingat, saat umat Islam demo besar-besaran, saudara, bahkan sampai imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab di penjara tahun 2008 yang lalu, telah keluar SKB 3 menteri yang melarang penyebaran Ahmadiyah. Makanya dari mimbar ini kami hanya ingin mengingatkan kepada aparat negara, baik ke pihak polisiannya termasuk TNI-nya. Sudah hampir 18 tahun SKB ini masih terus berlaku. Kami hanya ingin mengingatkan, segera tindak. Jangan biarkan Ahmadiyah terus-menerus menyebarkan agamanya yang sesat, yang terus menebarkan daripada di kampung-kampung, di wilayah-wilayah terpencil. Kalau pihak aparat berhasil menindak, maka umat cukup nonton, cukup kasih laporan. Setuju? Setuju? Tapi saya mau tanya, kalau pihak aparat membiarkan Ahmadiyah terus menyebarkan kesesatannya, saya mau tanya, biarkan atau lawan? Siap tindak Ahmadiyah? Siap kejar Ahmadiyah? Siap hajar Ahmadiyah? Takbir! Jangan biarkan, saudara, ini penistaan agama. Mengakui adanya nabi baru, rasul baru setelah Nabi Muhammad, ini ajaran sesat. MUI sudah memfatwakan sesat, maka gak boleh dibiarkan. Setuju? Maka saya mau tanya, kalau ada gerakan Ahmadiyah di berbagai daerah, siap laporkan? Siap buat laporan? Takbir! Di dunia sudah buat ijtima, saudara. Di Tasik buat ijtima, kemarin di Banten buat ijtima. Maka saya ingatkan laskar-laskar, semua pengurus FPI, pasang mata, pasang informasi, cari informasi, saudara. Di mana ada kegiatan Ahmadiyah, laporkan. Setuju? Siap cari informasi tentang Ahmadiyah? Siap kejar Ahmadiyah? Takbir! Jangan pancing. Dulu ada kasus di Kesik, saudara. Ada berapa banyak nyawa yang mati, saudara. Maka pemerintah jangan biarkan ini. Jangan mentang-mentang sudah 18 tahun umat saudara sedang sibuk dengan ragam berbagai macam kasusnya, Ahmadiyah dibiarkan, bahkan dikawal. Jangan sampai memancing kemarahan umat. Betul? Saya mau tanya, kalau aparat menindak dengan tegas, saya mau tanya, umat siap sabar? Siap ikut komando? Insya Allah. Tapi saya mau tanya, kalau aparat terus membiarkan Ahmadiyah buat acara justru dikawal, Ahmadiyah terus membesar, terus menerus menyebarkan kesesatannya, saya mau tanya, umat Islam marah atau tidak? Marah atau tidak? Jangan paksa umat Islam marah, saudara. Jadi kalau SKB 3 menteri masih berlaku, jalankan dong, tindak dong. Kami siap untuk membimbing mereka, saudara. Ustadz FPI, cabang-cabang FPI dimanapun berada, siap membimbing dan mendidik Ahmadiyah untuk kembali untuk ke dalam ajaran Islam, untuk mendidik mereka, mau yang sudah tua ataupun yang masih muda. Kami akan buka pintu lebar-lebar, kami akan rawat mereka, lindungi mereka, dan didik mereka agar memegang Islam yang sebenar-benarnya, insya Allah. Maka sekali lagi saya mau tanya, semua yang hadir sini siap bersatu? Siap bersaudara? Siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap jaga kemurnian Islam? Takbir! Saya mau tanya para santri,